Perkenalkan, nama saya Fani Novitasari, NPM 19010057. Saya dari Manajemen 5 S1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Pengertian bisnis internasional juga telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama ada John Dedanes 2013 yang mengemukakan bahwa bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua orang negara atau lebih. Yang kedua ada Griffin dan Pustay 1996 yang mengemukakan bahwa bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Dalam cakupan pengertian bisnis internasional, ada beberapa jenis bisnis yang sering kali dihubungkan dipersepsikan sama dengan bisnis internasional. Namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya, seperti yang pertama bisnis domestik, yang kedua bisnis multinasional, yang ketiga bisnis global. Perbedaan lingkungan bisnis juga mempengaruhi dalam menjalankan bisnis internasional, seperti yang pertama perbedaan budaya, yang kedua kebebasan sosial, yang ketiga hukum, yang keempat peraturan pemerintah, dan yang terakhir stabilitas politik. Umumnya ada 4 jenis tipe bisnis internasional yang berisi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Di antaranya yaitu seperti yang pertama ada foreign gate trade. Jenis foreign gate trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor impor barang. Yang kedua ada trade in service, sejenis objek barang yang intangible goods atau barang tidak terwujud. Yang ketiga ada portfolio investment, atau bisa dibilang cenderung melakukan investasi keuangan di negara lain. Yang terakhir ada direct investment, yaitu investasi secara langsung atau penanaman modal asing. Manfaat bisnis internasional: adanya perdagangan internasional sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, yang mana di dalam negeri itu sendiri kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Manfaat bagi perusahaan: bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat bagi negara: dapat berperan untuk membangun perekonomian negara. Perdagangan internasional juga penting bagi pertumbuhan perekonomian negara. Di antaranya yang pertama ada membuka lapangan kerja, yang kedua membentuk hubungan baik antar negara, yang ketiga kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi, yang keempat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima menstabilkan harga barang, yang keenam meningkatkan kemakmuran suatu negara. Cara memasuki pasar global: pada umumnya ada 8 cara yang bisa dilakukan untuk bisa memasuki ke pasar global. Di antaranya yang pertama ekspor, yang kedua Turkey Project, yang ketiga lisensi atau pemberian lisensi, yang keempat franchising atau jual beli barang, yang kelima joint venturing atau pembentukan lisensi strategi gabungan dari beberapa perusahaan berbagai negara, yang keenam ada multinational corporation, yang ketujuh ada manajemen contracting, yang kedelapan ada marketing in home country by host country. Hambatan dalam bisnis internasional: secara lebih rinci, hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam menjalankan bisnis internasional sebagai berikut. Yang pertama ada tarif bea masuk dan batasan perdagangan. Yang kedua perbedaan bahasa dan kultural. Yang ketiga kondisi politik dan hukum undang-undang. Dan yang terakhir ada hambatan yang berkaitan dengan operasional. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.